Dalam perang Uhud ada salah seorang dari pasukan Rasulullah yang berperang dengan sangat hebat yang tidak menyisakan seorang musuh pun kecuali ia terus mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Namun, kemudian Rasulullah malah memastikan bahwa pejuang Uhud tersebut masuk neraka. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, nama pejuang tersebut adalah Qusman Az-Zufuri. Melihat kegigihan Qusman dalam berperang, maka sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapat si fulan tadi. Namun Rasulullah berkata, sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka. Sabda Rasul ini membuat sebagian sahabat ada yang kaget bagaimana orang seperti itu divonis sebagai ahli neraka. Ketika itu, salah satu dari pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang ingin membuktikan perkataan Rasulullah. Lelaki itu kemudian berkata, aku adalah sahabat orang itu. Saat pertempuran dilanjutkan, lelaki itu mengikuti segala pergerakan Qusman. Pada akhirnya, Qusman Az-Zufuri mendapat luka yang banyak. Ia tak kunjung mati. Dalam derita itu, ia meletakkan gagang pedangnya ke tanah, sementara ujungnya di antara bidang dadanya. Dengan sekali tekan, ia pun tewas dan pedang itu menembus hingga punggungnya. Dalam versi hadis yang lainnya, ia bunuh diri dengan cara menggorok lehernya dengan anak panah. Ibnu Hajar menggabungkan pengertian kedua hadis dengan kemungkinan bunuh diri diawali dengan anak panah, namun karena tak kunjung mati, maka diakhiri dengan menancapkan pedang ke dadanya. Melihat peristiwa tersebut, lelaki sahabat Qusman segera menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, aku bersaksi bahwa Anda adalah benar-benar utusan Allah. Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Rasulullah. Orang yang Anda sebutkan tadi benar-benar penghuni neraka, jawab lelaki itu. Para sahabat yang mendengar itu seketika pun terheran-heran. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi lalu menguatkan dengan berkata, aku menjadi saksi lelaki ini. Aku telah keluar di mana aku mencari orang itu. Kemudian aku dapatkan dia dalam keadaan luka parah, hingga ia berkeinginan supaya cepat mati. Lalu dia meletakkan pedangnya di tanah, dan ujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya. Setelah itu dia membunuh dirinya sendiri. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang menurut yang terlihat manusia, ia beramal sebagaimana amalan penduduk surga, padahal dia adalah dari golongan penduduk neraka. Dan ada seseorang yang menurut penglihatan manusia beramal sebagaimana amalan penduduk neraka, padahal dia adalah dari golongan penduduk surga. Dalam riwayat versi Abu Hurairah, Rasulullah lantas menyuruh Bilal, ya Bilal, berdirilah dan umumkan, tidak akan masuk surga kecuali mukmin. Dan Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka. Demikianlah kisah Mujahid yang akhirnya tewas bunuh diri dan termasuk ahli neraka. Akhirnya, klaim ahli surga tidaklah segampang yang kita kira. Dalam bab la yaqul fulan syahid, tidak boleh berkata fulan mati syahid sebelum hadis tentang Qusman Az-Zufuri tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan Allah lah yang paling tahu siapa yang berjihad di jalannya, dan Allah lah yang paling tahu siapa yang terluka di jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share YouTube channel Dan Bagus TV. Kita ketemu di ulasan sejarah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.